akan melakukan anestesi lokal rahang bawah. Ya, nanti akan melakukan blok Visser dan penyuntikan blok mentalis. Ya. Sebagai pendahuluan diharapkan sudah membaca semua ya, mulai dari halaman 32. Nah, ini di halaman 33 bisa dilihat nih saraf yang dituju pada anestesi blok rahang bawah teknik Visser. Tolong dilihat, jadi yang garis merah adalah blok yang maksudnya saraf yang kita tuju ya. Jadi di sini di gambar 1 yang akan teranestesi adalah nervus lingualis yang kuning ini ya, yang di garis merah, dan alveolaris inferior. Itu untuk blok Visser. Sedangkan untuk gambar 2 adalah titik penempatannya, dan gambar 3 ini daerah yang teranestesi. Harap dilihat nih, diperhatikan yang gambar 3 ya, jangan salah lagi. Untuk blok Visser ini tidak menganestesi bagian bukal dari gigi M1 sampai M3. Ya. Jadi yang teranestesi itu adalah yang kuning. Gambar 3. Mulai dari lidah, setengah bagian lidah, sampai bagian gigi incisivus 1 sampai gigi premolar kedua beserta bagian bukalnya. Ya, harap diingat tidak menganestesi gigi M1 sampai M3 di bagian bukal. Sedangkan untuk yang blok mentalis ini dilihat untuk gambar 5 itu adalah lokasi foramen mental. Biasanya memang terletak di bagian mesial gigi akar gigi P2 ya. Tapi ada juga yang letaknya di antara bagian apikal P1 dan P2. Bagian yang teranestesinya dari incisivus 1 sampai P2 bagian bukal. Tidak bagian lingual ya. Ini nanti tolong diperhatikan gambarnya ya. Kemudian untuk pelaksanaannya kita langsung saja ke daftar tilik. Ini anggap saja tangan saya sudah memakai handscone ya. Untuk persiapan alat dan bahan, ini harap dicek lagi kesiapan alat bahannya sesuai dengan daftar tilik di nomor 1. Kemudian persiapan operatornya juga diverbalkan saja. Harap diperhatikan bahwa mencuci tangan itu setelah memakai penutup kepala dan masker. Jangan sampai sudah mencuci tangan dan memakai sarung tangan baru memakai penutup kepala dan masker. Ya, itu memang urutannya harus seperti itu. Menutup kepala dulu, masker, baru cuci tangan dan memakai sarung tangan. Kalau untuk persiapan penyuntikan, ya, pembuka ampul, kemudian mematahkan layar ampul itu kemarin sudah ya di tramet anestesi yang atas. Kemudian yang persiapan penyuntikan poin 4-nya juga sudah kemarin ya, mengambil disposable syring sampai mengisi cairan anestesi ke dalam syring. Ya. Kita langsung saja ke prosedur nomor 4, yaitu prosedur penyuntikan blok Visser. Nah, jadi sebelum masuk ke penyuntikan, ini harus saya jelaskan dulu. Ya, ini adalah mandibula yang asli ya. Di mandibula asli ini ada kanalis mandibularis, di sini bisa dilihat ya. Nih, ini dan ini nih, ya, ini. Jadi nanti yang dituju itu adalah nervus yang masuk ke dalam kanalis mandibularis ini, yaitu alveolaris inferior di dalamnya. Kemudian lingualis. Lingualis itu letaknya di sini, di depan foramen ini. Di depan foramen mandibularis ini, di depannya, di sini. Ya, ini lingualis ke sini. Nanti yang dituju ini alveolaris inferior nanti yang dituju ya. Nah, pertama
kita membersihkan daerah penyuntikan dengan tampon yang sudah diolesi betadine. Ya. Kemudian kita menentukan titik penyuntikan dengan menggunakan jari. Jadi jari itu diletakkan, kalau kita lihat di sini ya modelnya, seperti ini. Ya, misalnya kita akan menganestesi sisi kanan mandibula. Nah, ini kita menentukan ini tuh fungsinya untuk menentukan arah jarum. Jadi jarum itu di pertengahan lengkung kuku dari sisi yang berlawanan dari anestesi. Misalnya ini ya. Nih. Nah, kita menganestesinya kalau bagian kanan yang akan dianestesi, menganestesinya dari bagian kiri. Di regio P. Ya. Jadi kita tentukan dulu di retromolar pad setelah diolesi oleh betadine ya. Kemudian dari regio gigi femorosis yang berlawanan kita tusukkan jarum. Ini posisi 1. Di pertengahan lengkung kuku ya. Nih. Kalau kita lihat di sini ini ya. Setelah dibersihkan, posisi pertama adalah di pertengahan lengkung kuku regio premolar sisi kiri. Kita akan menganestesi yang kanan ya. Nah, kemudian posisi kedua, kalau kita geser, ini kita lepas saja, maka jarumnya otomatis akan bergeser, bisa masuk. Nih, ya. Jadi tadi begini, begitu digeser jarumnya, nah, gini ya. Ini posisi kedua, insersi jarum sedalam 5 mm. Jadi cuman segini. Ya, jangan terlalu dalam sampai sini, jangan. Cukup 5 mm. Sekali lagi ya, ini. Begitu kita geser jarum ke sisi yang akan dianestesi, ini posisi kedua ya, tusukkan sejauh 5 mm, gunanya untuk menganestesi nervus lingualis. Di sini ya, di sini ada nervus lingualis di depan foramen canalis mandibularis ini. Ya. Sebentar ya, saya juga ini melorot nih. Ya. Jadi ini posisi pertama. Posisi kedua digeser, lepas ini, suntikan sedalam 5 mm. Ya. Kemudian aspirasi, jangan lupa ya. Aspirasi, dilihat tidak ada darah, baru kita boleh menyuntikan secara perlahan mengeluarkan cairan anestetikum sebanyak 0,5 ml. Ya, satu garis ini saja. Satu garis ini. Ya. Ya, kemudian setelah jarumnya di sini kan, di posisi kedua, kita dorong lagi pistonnya secara perlahan untuk posisi ketiga. Posisi ketiga itu hampir sama dengan posisi pertama dari ke sisi yang berlawanan, tetapi hanya sampai gigi caninus. Kan tadi di sini ya. Setelah itu masukkan lagi jarumnya. Jadi ini posisi pertama kan mentok tulang ya. Setelah digeser dia bisa masuk 5 mili. Digeser lagi ke sini, kecek posisi ketiga, dia bisa lebih masuk lagi ke dalam, ke dekat foramen ini. Ini ada foramen ya. Nih. Jadi tadi posisi kedua di sini, setelah digeser, kecek, masuk lagi jarumnya. Nah, jadi akan menganestesi saraf yang masuk ke dalam canalis mandibularis. Ya. Ini kita masukkan jarumnya sedalam 10 sampai 15 mm. Jadi hanya segini ya jarum yang masuk. Jangan sampai semuanya masuk, enggak ya, cukup segini saja. Ya. Setelah di posisi ketiga ini, lakukan aspirasi. Ya. Tidak ada darah, baru kita masukkan perlahan anestetikumnya sebanyak 1 ml untuk menganestesi nervus alveolus inferior yang masuk sini. Jadi kan tadi posisi ketiga sini ya.
Posisi ketiga di sini. Posisi 2 kan tadi di sini. Kalau posisi 2 di sini, ini menganestesi nervus lingualis yang ada di sini. Posisi ketiga lebih masuk lagi, menganestesi ini. Ya. Nervus inferior yang masuk ke dalam foramen ini. Nah, kemudian setelah kita tadi memasukkan cairan anestesi sebanyak 1 ml, kemudian jarumnya ditarik secara perlahan, ya. Jangan lupa kita menggunakan teknik 1 jari, ya. Kemudian dibersihkan daerah penyuntikan tadi dengan tampon yang sudah dibasahi dengan betadine. Kemudian kedua adalah kita akan melakukan penyuntikan blok mentalis daerah apex akar gigi antara gigi premolar pertama dan kedua. Di sini adalah ini gigi premolar 1, ini gigi premolar kedua. Kalau kita lihat di sini justru di sini foramen mentalisnya itu ada di bawah apikal gigi P2. Jadi itu memang ada berbagai variasi anatomis tergantung masing-masing orang. Tapi yang kebanyakan itu di antara premolar 1 dan kedua biasanya di sini. Ya, untuk mandibula yang ini kebetulan di bawah apex gigi premolar kedua. Ya, untuk titik penyuntikannya di sini juga kita membersihkan daerah penyuntikan di antara apex akar gigi premolar pertama dan kedua, ya, di sini. Ini contohnya yang kanan, ya. Kemudian kita gerakkan jari ke anterior. Kita raba di sini antara P1 dan P2 itu ada struktur yang cekung. Ya, kita raba dulu. Tapi kalau sudah kita raba sebetulnya harus diulas lagi dengan tampon dan betadine, ya, supaya tetap steril. Nah, kemudian setelah teraba daerah yang irregular dan konkav antara P1 dan P2, dan P2, insersikan jarum ke dalam sulcus sini, ya. Jangan di sini. Jangan di sini, ya, tapi di dalam mucobuccal valve, di dalam sulcus. Ya, tujuan. Nah, kemudian kita insersikan jarum. Ini juga sama, kita aspirasi lagi. Aspirasi negatif. Masukkan anestetikum sebanyak 1,5 sampai 2 mili. Jadi cukup banyak, ya. Jadi kalau 1,5 kan 1,5 itu berarti sampai sini sampai 2 mili, ya. Dilihat saja masing-masing di dalam siring masing-masing nanti, ya. Nah, setelah disuntikan jangan lupa aspirasi, suntikan, menarik jarum secara perlahan. Kemudian kita ulaskan lagi dengan tampon yang dibasahi betadine, ya. Kalau kita lihat di sini, tujuan kita penyuntikan itu bukan memasukkan jarum ke dalam foramen, bukan, ya. Tapi kita menusukkan jarum ke sekitar foramen. Jadi nanti kita suntikan di sini, di sekitar foramen itu, yang akan teranestesi nanti si larutan anestesinya akan masuk ke sini. Kalau kita langsung masukkan ke sini, ini nanti akibatnya akan mencederai saraf. Jadi bisa parestesi nanti malah, ya. Tapi kalau kita masukkan anestesinya itu ke dekat foramen, nanti cairan anestesinya akan masuk sendiri ke foramen tanpa melukai saraf. Iya. Kemudian setelah itu memberitahukan bahwa tindakan sudah selesai, menanyakan kepada pasien apakah ada keluhan yang timbul, serta apakah telah terasa adanya rasa baal atau kesemutan pada setengah rahang. Nah, kalau yang tadi kita anestesi itu sisi kanan, jadi yang teranestesi itu bagian labial dari I1 sampai bukal gigi P2. Hanya segini saja. Dan bagian lidah, setengah lidah sisi kanan. Ya. Sekali lagi saya ingatkan,
Untuk block fissure ini tidak menganestesi bagian bukal dari gigi M1 sampai M3 ya. Jadi kalau akan melakukan ekstraksi dari gigi M1, M2 atau M3 itu harus ditambahkan infiltrasi. Selain block fissure, infiltrasi bukal baik itu M1, M2 atau M3 untuk menganestesi nervus bukalis yang berjalan dari M1 sampai M3, bukalis longus. Ya, pada ininya tidak teranestesi kalau dengan fissure saja. Kalau kalian akan mencabut gigi I1 sampai gigi P, cukup block fissure aja, tidak usah lagi ditambahkan infiltrasi bagian bukal atau labial, ya. Begitu. Begitupun kalau blok mentalis yang teranestesinya hanya bagian labial dan bukal dari I1 sampai P2 tanpa bagian lingual, ya. Karena di sini ini adalah tempat keluarnya nervus alveolaris inferior yang tadinya masuk ke foramen canalis mandibularis ini, foramen mandibula, ya. Jadi alveolaris inferiornya masuk dari sini, keluar dari sini. Ya, sampai I1 dia mempersarafinya dari P2 sampai I1 bagian bukal dan labial. Ya, cukup jelas ya. Kalau untuk mengetes apakah sudah baal atau belum, itu cukup menjepitkan pinset di bagian yang teranestesi oleh teknik penyuntikan yang kita tuju. Kita cubit gusi di bagian yang teranestesi dan setengah lidah di bagian kanan kalau ini. Ya, bandingkan dengan sisi yang tidak dianestesi. Apakah rasanya sama atau tidak, begitu ya. Ya, mungkin itu saja untuk pembekalannya. Barangkali ada yang ditanyakan.